Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musabihil wal ihram, ya wal jalila wal ihram. Subhanal malikul kudus, subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wala ya'futu wala ya'budu abda. Suhubukum kudus surabuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Sama-sama subhanallah Allahu akbar. Wat-tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, sehingga pada waktu dan kesempatan ini kita diberikan izin ridhonya untuk bertalabul ilmi dalam mencapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersalam kita tak akan dilupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Jamaah grup 2 yang dirahmati Allah, para ustazah rahimakumullah. Audio dimatikan. Di dalam pencapaian perjalanan rohani kita kepada Allah, memperjalankan rohani adalah kewajiban yang wajib bagi seseorang yang beribadah kepadanya. Dalam masa perjalanan yang telah kita pelajari, sampailah wujud itu berwujud dan bermaujud pada keakuannya, pada kodrat aku yang telah dijadikan penyebab dari semuanya jadi. Adanya aku yang berwujud itu adalah maujudku sendiri dalam bentuk aku berupa kodrat. Aku ini ada 2. Aku adalah aku itu setelah kita melihat maujudnya nanti. Tetapi dari mana kata aku ini mulai terjadi? Kenapa tiba-tiba Allah bilang dirinya aku? Ini kita lihat. Kalaulah kajian kodrat bernama aku pada aras, kursi dan keramat, lam jalalah mulai awal mulai jadi,
dan bertajalli kepada batin zat nur dan bermaujud pada kodrat iradat ilmu jelas zahirnya Allah. Tetapi pada waktu kesempatan ini kita akan mengkaji kembali. Kalau terakhir pada maujud, aku adalah aras sebuah kekuatan yang menggerakkan pada batin jantung kita. Yang bergerak pada batin jantung disebut wujud, asal muasal semuanya hayat dan hidup. Kalaulah jantung itu tidak bergerak, maka tidak akan ada yang hidup. Tidak ada kajian yang hidup, semuanya jadi mayat, dianggap sebuah kematian. Tetapi apakah kekuatan yang bergerak itu yang menjadi Tuhan? Tidak mungkin yang bergerak menjadi Tuhan. Maka kita akan melihat, karena yang bergerak itu adalah aku pada kodratku sendiri. Tapi ternyata aku memiliki keakuan, yaitu aku di dalam aku. Aku di dalam aku seperti apa bentuknya? Aku itu dalam wujud dikatakan ada, dan aku di dalam aku lawan dari ada namanya tiada. Tiada itu bukan tidak ada, tiada itu adalah nama yang disebut la atau tiada. Tiada ini adalah yang pertama terjadi. Setelah tiada terjadi, sebuah makom atau wujud barulah ada. Berarti yang ada yang tiada tadi, karena itu yang pertama jadi. Ada dinamakan tiada. Tiada inilah yang pertama jadi. Kalau tiada ini yang pertama, barulah ada. Tetapi kalau ada dulu, dari mana dasar ada kata ada? Tentu dari ada yang tidak ada. Jadi yang tidak ada inilah awal yang dijadikan, awal yang jadi, barulah yang ada. Yang ada apa? Yang tidak ada itulah yang ada. Karena dia tidak ada, namanya kodratnya tidak ada atau la. Nah, ditaruh la, namanya tidak ada, tetapi dia ada. Nah, ini yang dikatakan ada dan tiada. Jadi kodrat pada tiada ini yang dikatakan wahidatul wujud, ya. Dan yang ada menjadi aku itu dinamakan wajibul wujud. Nah, ingat itu, ya. Aku ada, ya. Nah, aku ada namanya wajibul wujud. Mustahil aku tiada. Mustahil aku tiada itu adalah kodrat yang wahidatul wujud, yang menjadikan diriku sendiri adalah diriku. Diriku yang mana? Diriku yang berkodrat tiada. Jadi yang dikatakan wahidatul wujud adalah kodrat awal yang menggerakkan aras itu. Ini yang dikatakan aku di dalam aku. Akulah, dirikulah yang menjadikan aku. Nah, ini namanya diriku itu adalah makomnya tiada, ya. Makomnya adalah tiada, karena tiada inilah yang menjadi ada. Ini dikatakan tidak ada yang menciptakan aku, tidak ada yang menjadikan aku. Aku jadi karena diriku sendiri. Mana diriku? Diriku adalah kodratnya tiada, disebut dengan la. Kenapa tiada itu la? Lam itu adalah alam kodratnya ha, dan alif itu domah u disebut u. Ha tambah u, hu artinya aku. Aku pada tiada, aku pada yang ada. Ya, nah contoh kita mau ingin sesuatu, ya, itu timbulnya dari aku yang di dalam aku. Nah, kalau kita ini sedikit menyatakan pribadi kita yang paling dalam, itu namanya aku, ya. Aku di dalam aku. Tahu nggak? Aku marah nih dari dalam, mungkin gitu.
akunya betul yang tersinggung. Nah kan gitu. Nah ini adanya akulah yang menjadikan aku, akulah yang berkehendak, maka adalah aku dijadikan oleh diriku sendiri. Nah ini yang aku di dalam aku, namanya wahidatul wujud, hanya adanya satu, yaitu yang dinamakan wahidatul wujud. Kalau yang ada yang menyebabkan wujud maujud, itu aku yang ada. Kalau aku yang ada itu kodratnya apa? Aras, qudsi, keramat, jadi batin, zat, nur pada maujud, maujud lagi menjadi kodrat, iradat, ilmu. 9 lapis, 9 perjalanannya. Itu aku yang ada. Ya, aku yang ada namanya wujud ada. Jadi wajibul wujud, aku pasti ada. Nah, jadinya waktu bertajalli pada maujud menjadi gerak batin wujud yang menggerakkan jantung, yang bergerak pada jantung kita. Terus apakah yang bergerak itu Tuhan? Tidak. Bergerak pasti ada yang menggerakkan. Ini yang dikatakan wahidatul wujud, yang menggerakkan namanya fi'il. Ya, yang bergerak namanya af'al. Nah, kita ini nih, tubuh nih kalau bergerak ini namanya af'al. Tapi bisa nggak bergerak kalau tidak ada yang menggerakkan? Nah, ini yang dikatakan wahidatul wujud atau fi'il. Ya, itu yang dinamakan fi'il, itu yang menggerakkan. Nah, yang dikatakan tidak ada itu disebut dengan sebuah nama, ya, sebuah nama bernama tidak ada. Bukan tidak ada itu kosong, tapi namanya tidak ada. Dan dia ingin dikenal, maka dia mewujudkan dirinya dengan ada. Kalau orang berkenalan kan tidak mungkin, siapa namanya Bang? Tidak ada. Kok tidak ada namanya? Akan nggak mungkin. Maka dia tidak bisa memperkenalkan dirinya, diwujudkannya dirinya. Aku pada ada dan aku pada tiada. Aku juga yang ada, dan yang ada itu aku juga yang tiada. Yang tiada itulah yang ada. Nah, ini akan menjadi mustahil. Mustahil tiada. Jadi kalau semuanya mustahil bagi Allah, artinya semua kejadian pada yang ada itu adalah kejadian mustahil. Apa mustahil? Karena semuanya akan kembali kepada tidak ada. Ya, karena kembali kepada tidak ada. Wujud maujud akan kembali, itu ada, tapi akan kembali menjadi tidak ada. Nah, tidak ada itu la itu hu itu aku. Jadi semua kembali kepadaku, karena yang mustahil adalah aku. Dengan kemustahilanku, aku nyatakanlah wujudku. Wujud itu aku juga. Nah, itu yang dikatakan 3 pertama aras qudsi keramat itu, atau diri lam jalalah itu adalah aku. Nah, karena dalam jalalah ini kodrat, dia akan wujud dan maujud sampai zahir. Tetapi yang terjadi, yang menggerakkan aku itu adalah wahidatul wujud. Jadi yang menggerakkan hayat, yang menggerakkan jantung itu adalah wahidatul wujud, yaitu ketunggalannya. Nah, ini yang dikatakan aku di dalam aku. Aku, ya, di dalam aku. Yang di dalam aku itu siapa? Ini yang dikatakan kodrat bernama tiada, la. Sementara yang ada itu bernama al. Terbalik, Allah, Allah, semua Allah. Jadi al,
Jadi kalau disatukan kalimat itu Allah itu artinya Tuhan, aku juga. Nah seperti itu. Jadi kodrat wahid, aku pada yang tiada dan aku yang pada ada. Kalau yang tiada itu berwujud ada, kapan tiadanya? Nah inilah kekal tadi. Kapan dia tiada? Kalau yang tiada itu yang wujud dalam yang ada. Yang ada itu menjadi tiada, yaitu kodrat mustahil. Maka tidak mungkin dia tiada, karena tiada itu telah maujud menjadi ada. Nanti akan ketemu dalam bentuk aku adalah aku. Nah sekarang aku di dalam aku. Jadi itulah yang menggerakkan. Jadi seperti kita lihat perjalanan tauhid itu seperti kita melihat ijahiyah Al-Quran. Alif aftar yang nyata, bergerak menjadi baba, jadi tata, jadi sas, sampai dia menjadi ya, akhirnya menjadi titik. Karena alif awal mula jadi adalah wujud bernama titik. Itu yang terlihat. Nah kita lihat asal muasal dari mana tiada itu terjadi asalnya. Betul? Yang kedua kita lihat alif ba'dal, alif yang tidak terlihat. Di mana yang tidak terlihat? Di setiap yang zahir, di situ ada yang batin. Berarti yang batin juga mengikut zahir, bertajali batas sajin segala macam sampai ya tetap juga kembali menjadi titik, akhirnya ya menjadi titik dua. Ya, nah akhirnya apa? Tempat itu kosong, tempat alif awal itu. Nah, itu yang tiada, tapi ada namanya kosong, aku di situ tiada. Ya, karena alif yang dua zahir batin sudah kemasuk ke dalam ya. Ya ini kodrat wujud kehambaan berupa jasad. Nah, jadi ya inilah yang menjadi jasad atau dikatakan kehambaan. Apa hamba? Siapa engkau ya Allah? Siapa engkau? Aku hamba Allah. Ditanya lagi umat, siapa engkau? Hamba Allah. Dua, tubuh itu bisa meminta, tempat meminta dan bisa memberi. Nah inilah aku juga Allah, aku juga Tuhan, dan wujudku juga umat. Dari satu kodrat tadi, titik yang dua memberikan penampakan diri yang bernama diri hamba. Inilah dasarnya zahid itu bernama hamba. Hamba itu satu nama dua kodrat. Ada hamba Allah, ada juga Allah yang mengaku dirinya hamba. Hamba Allah. Ada umat yang mengatakan hamba Allah. Hamba Allah. Jadi akhirnya disinilah asal usulnya wahidatul wujud, yaitu sebuah kodrat yang bernama tiada. Karena alif sudah berangkat semua, tinggal kosong. Kosong itu artinya tiada. Tiada itu ada katanya la. La itu adalah hu, aku. Jadi aku pada tiada dan aku yang pada ada. Nah disinilah titik dua itu kembali alif menjadi titik pada ya, artinya disitulah ada aku pada yang ada aku pada yang tiada. Ini namanya aku di dalam aku. Sehingga yang bergerak ini adalah wujud, tiada yang menggerakkan. Karena semua yang ada ini bisa tiada. Tapi kalau sudah yang tiada ini maujud menjadi ada, kapan tiadanya lagi? Inilah hayyun baqo. Inilah sifat Tuhan yang sudah kekal. Tapi kalau tidak maju yang tiada, dia akan binasa, semua akan tiada. Tetapi kalau yang tiada, kodrat tiada ini yang maju, berarti mustahil tiada. Nah demikian jemaah. Jadi jangan hanya bergerak kepada bertuhan kepada gerak, tapi bertuhanlah kepada yang menggerakkan, yaitu sifat akunya yang mustahil, yaitu aku di dalam aku. Baik, kita coba muzakarah.
Salumuzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Tablik memimpin jamaahnya. Insya Allah, terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya, Ayah, Mursyid. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah bahagia bisa melihat Buya dalam keadaan sehat walafiat dan sepertinya bahagia dari pancaran sinar wajah. Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Menyimak dari kajian yang Buya jabariyahkan tadi. Sekarang ini sedang membahas antara ada dan tiada, antara aku di dalam aku, seperti itu. Ini sepertinya hanya dua kata ya itu, tapi ternyata untuk penjabarannya, untuk sampai dari aku ada aku dan aku di dalam aku, antara ada dan tiada, itu prosesnya ternyata panjang, dari alif sampai berakhir ke akhirnya bermakom dia, seperti itu Kak Buya. Iya, betul. Insya Allah. Tapi perjalanannya tidak ini ya, perlu harus diperjalankan dengan tepat, tidak boleh terlewat satu langkah pun, seperti itu Buya. Iya. Insya Allah. Nanti masing-masing kodrat itu dari yang tiada menjadi ada itu ada tajalli 14 gerakan. Dari yang ada dari wujud kepada wujud 14 gerakan tajalli. Dari wujud ke maujud 14 gerakan tajalli lagi nanti. Nah, Subhanallah. Subhanallah. Dari wujud 14 gerakan, dari wujud 14 gerakan, dari maujud juga 14 gerakan. Berarti yang 14 ini apakah itu dari yang wujudnya itu ke zahir batin, wujudnya juga zahir batin, maujudnya juga zahir batin juga, seperti itu Buya, insyaallah. Iya, karena dari tiada kepada ada aja itu harus ditajalikan, bukan hanya sekedar tahu. Ini perjalanan dan yang diperjalankan. Dari wujud ke wujud aja, aras kutsi keramat pada wujud, pada aku yang menjadi wujud, kepada wujudku batin zat nur, itu ada 14 perjalanan, 14 gerakan tajalli. Dari wujud ke maujud itu ada 14 lagi, 7 zahir 7 batin bertajalli dalam 14 gerakan. Nah, barulah ternyata itu ada. Nah, itu yang wajib dijalankan nanti gitu. Kalau asal usul tiada, kita lihat lagi keberangkatan alif aftar dengan alif badal menyebabkan tempatnya kosong. Kosong itu ada, ya. Tiada itu adalah ada. Kan dilihat alif itu sudah pergi dua-duanya ke iya, tinggallah kosong. Kosong itu adalah tiada. Tiada itu hurufnya la. La itu berarti lam alif, ada. Nah, itu kita sudah belajar, la itu jadi hu itu aku. Aku pada tiada, yang masuk ke dia, aku pada ada. Nah, itu yang menggerakkan aku. Gitu. Insya Allah. Berarti itu perjalanan dari yang lam adalah kodratnya ha aras, sedangkan yang alif itu adalah urasianya menjadi hu aku. Tapi di situ itu dari masing-masing dari kodrat hijaya itu perjalanannya di mana perjalanannya itu sudah bagaimana saya mengatakannya, insyaallah. Apakah itu berdiri sendiri ataukah itu dalam satu kodrat ya? Satu kodrat.
Satu kodrat, ya. Kalau yang ada sudah hayat pada titik dua dalam ya. Ya itu adalah maujud dari titik dua itu berupa diri Tuhan dan diri hamba. Kenapa diri Tuhan diri hamba? Dilihat diri hamba, ditanya siapa engkau? Hamba Allah. Nah, ditanya diri Tuhan, siapa engkau? Hamba Allah. Nah, ini adalah diri kehambaan tadi. Ya kan? Nah, ini dari yang ada. Gitu. Bagaimana bisa dia ada kalau tidak ada yang menjadikan? Artinya adanya itu terjadi dari dirinya sendiri yang dinamakan kodrat tiada, yaitu aku pada tiada. Jatinya diri atau diri yang sejati namanya. Yang menggerakkan kita. Yang bergerak memang wujud yang ada, tapi yang menggerakkan sebuah wujud namanya tiada. Gitu. Insya Allah. Ada dengan tiada, tiadalah, ada itu al. Maka katakan Allah itu adalah kodrat Tuhan. Allah. Berarti di sini yang bergerak, yang menggerakkan adalah la, yang ada itu adalah al. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah, kami persilakan. Mohon maaf tadi sedikit ada intermezzo. Insya Allah kami persilakan kepada Khalifah dan Ustazah sekalian untuk bertanya sekiranya ada ya hal yang disampaikan oleh Buya di dalam tausiahnya tadi ada yang belum dipahami. Insya Allah ya, alhamdulillah. Insya Allah Khalifah Grup Ustazah Ai Rohayati ingin mengajukan pertanyaan. Kami persilakan waktu dan tempatnya kepada Buya. Insya Allah, terima kasih Juru Tablik atas waktunya yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ayah gelap-gelapan, lampu mati. Oh iya. Hujan Ayah tadi. Insya Allah. Jadi Ayah, tiada itulah yang ada. Bagaimana ada kalau yang tiada ini ada? Begitu Ayah. Ya. Kalau yang ada ini sudah berwujud yang tiada kepadanya, maka gugur semua pengakuan, tinggallah aku pada wahid, ya, yang disebut wahidatul wujud. Gugur semua sebutan kecuali sebutan diriku tunggal. Nah gitu. Tapi kalau aku pada yang ada, banyak sebutannya. Berkodrat aku pada zat yang bernama Allah, berwujud aku pada wujud yang bernama Muhammad. Kan gitu. Tapi kalau sudah masuk yang tiada, gugur semua sebutan, melahirkan wahidatul wujud, hanya aku yang ada. Nah itu bedanya. Karena yang tiada ini adalah kodrat yang pertama, ya. Setelah yang pertama itu dijadikan muncul, barulah ada. Nah, yang ada mana? Yang nggak ada itu tadilah yang ada. Paham gitu maksudnya? Insya Allah Ayah. Kan? Iya. Jadi benar yang ada ini harus tiada supaya ada ya Ayah. Iya gitulah kira-kira. Memang kalimat karena ini adalah bahasa bukan bahasa akal. Jadi siapa ngaji yang pakai akal harus pandai-pandai menyesuaikan. Iya, artinya kan dua alif tadi sudah tenggelam ke dalam aku, di dalam aku tadi ya Ayah. Iya gitu. Insya Allah, insya Allah. Terima kasih Ayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustazah Khalifah Grup Ustazah Ai sudah bertanya, dan terima kasih Buya untuk penjelasannya. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ustazah Titin, waktu dan tempatnya. Insyaallah. Insyaallah. Terima kasih Ustazah Eka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ayah? Insya Allah. Amin. Ini Ananda mohon izin untuk bertanya. Tadi Ayah kan berkalam asal muasal kata aku. Itu apa makna ya? Di saat aku pada wujud kodrat, kenapa aku? Karena dia banyak, ada aras, kutsi, keramat, ada zat, batin, nur, ada kodrat, iradat, ilmu. Dia menamakan dirinya aku karena ada kami, ada kita, ada dia, nah gitu. Tapi di wahid ketunggalannya, wahidatul, tidak ada itu. Ya. Dia tidak punya teman, dia memang wahid tunggal. Tapi kalau di masa ahadnya, akunya pada kodrat, ada 9 temannya, ya. Ada aras, kursi, keramat, di wujudnya ada batin, zat, nur, di maujudnya ada kodrat, iradat, ilmu, banyak temannya, makanya dia panggil aku. Nah gitu, di situ ada kami, ada dia, ada kita, ada engkau, banyak. Makanya dia menamakan dirinya aku pada kodratku atau wajibul wujud, aku pada adanya aku, dan aku juga pada yang tiada, yang menjadikan adanya aku adalah aku yang di dalam. Artinya aku juga yang membuat aku ada. Itu maka dikatakan yang tiada itu mustahil namanya. Mustahil tiada, yang tiada itu yang berkodrat mustahil, kemanapun dia akan bisa. Coba, meskipun begitu tajalinya sampai 9 perjalanan, kalau masuk yang tiada itu berarti kosong semuanya. Yang ada di situ adalah aku yang tiada yang menjadi ada, kan gitu jadinya. Nah gitu. Terus yang tiada itukah yang maksudnya mengkalamkan kata aku itu, Ayah? Aku juga, yang tiada itu artinya la itu terbuat hurufnya, lam itu dari ha, dan sementara alif itu sir, domah u, artinya ha tambah u artinya hu. Jadi dia tiada, cuma la itu kenapa ada? Karena la itu aku. Jadi ada, dia bilang dia tiada tapi aku yang ada, gitu. Insya Allah ya. Terima kasih banyak ya penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah datang fahamnya ya, insya Allah Ustazah Titin. Terima kasih Bu ya untuk penjelasannya kepada Ustazah tadi. Untuk selanjutnya kami persilakan Ustazah Dahlia untuk melanjutkan pertanyaan kepada Bu Yan. Kami persilakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah sehat ayah? Insya Allah, alhamdulillah. Ya, tentang kodrat iya itu tadi yang mengatakan wujudnya kehambaan itu aku hamba dan juga aku hamba itu 2 kali, itu bagaimana itu pemahamnya ayah? Akulah yang berkodrat sebagai umat dan aku juga yang berkodrat sebagai Tuhan. Kenapa? Aku ingin jadi Tuhan, maka ku jadikanlah hayat. Hayat itu adalah umatku juga, dan itu adalah ujung dari kodratku, atau aku yang menjadikan. Makanya aku pada kehambaan dinamakan hamba Allah. Aku pada diriku sendiri dalam pengakuan hamba Allah. Nah, kan susah membedakan tuh, ya. Nah itu yang dikatakan hamba. Jadi kalau kita bersedekah di masjid, kalau ingin sebagai hamba Allah itu mudah caranya. Kirim sedekah, bilang dari hamba Allah.
Nah gitu, ya kan? Nanti dibacakan orang masjid, dari hamba Allah 5.000 rupiah. Nah gitu. Jadi kita lama kelamaan terbiasa bersedekah dari hamba Allah, bukan dari ibu ini, bukan dari ibu itu, kan gitu. Nah begitu, paham? Itu juga ya ayah, dari hamba Allah untuk hamba Allah begitu ya ayah. Iya, dari hamba Allah untuk Allah, ya. Iya, Nah, lebih dekat lagi gitu. insya Allah ya, insya Allah. Atau sama artinya dari hamba Allah kepada hamba Allah umat. Nah, Iya. tergantung makom kehadiran kita sebagai hamba Allah yang mana gitu. Insya Allah ya. Insya Allah. Terima kasih ayah atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, jadi faham kenapa istilah hamba Allah itu ya, jadi lebih jelas hamba Allah mengatasnamakan Allah kepada Allah, Iya. kembali ke Allah. Untuk selanjutnya kami persilakan Ustazah Nurdam bertanya kepada Buya. Kami persilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya mau bertanya ya, karena aku itu tadi ya, saya kurang ngerti. Diulangi dulu apanya. Aku di dalam aku. Aku ingin sesuatu, yang ingin sesuatu, yang menerima sesuatu itu beda pada diri kita. Ya. Nah, jadi ada diri, ada sejatinya diri. Sejatinya diri yang berkehendak dan diri sejati yang menerima. Ya, aku ingin motor. Nah, yang bawa motor siapa? Aku yang ingin apa atau aku yang jadi? Aku yang wujud. Aku yang wujud. Nah, berarti. Jadi sama. Jati diri, sejati dirinya aku itu ada di dalam diri. Gitu. Dan diri yang berkodrat adalah diri yang terlihat. Nah, itu yang dikatakan aku di dalam aku, yaitu aku yang berkodrat mustahil, aku juga yang menjadikan diriku sendiri. Itu paham? Insya Allah ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Nurdam sudah bertanya. Terima kasih Buya untuk penjelasannya. Untuk berikutnya kami persilakan Ustazah Neti, waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga wabarakatuh. ayah ini dan adik-adik sehat semua, bahagia selalu ayah. Tadi sebenarnya sudah dilanjutkan Ustazah Eka dari Ustazah Dahlia itu terkait hamba Allah. Selama ini sebenarnya kita ya semua mungkin sudah melaksanakan seperti itu, setiap ada sumbangan atau ada donasi itu kan selalu hamba Allah, tapi kita tidak paham tujuannya itu seperti apa, hanya ikut-ikut saja ayah, hanya untuk menyamarkan saja supaya tidak usah menyebut maka ada takut ria begitu. Ternyata maknanya lebih dalam lagi ya ayah. Terus masih ada ayah mau ditanyakan nih, sebenarnya gak jalan dari minggu kemarin menunggu teman-teman ustazah bertanya, rupanya tidak ditanyakan. Mau tanya tapi takut ayah marah, tapi tidak apa-apa ya ayah, daripada saya kepikiran terus kemarin ya. Kan terkait yang 9 martabat atau 9 langkah yang ayah jelaskan itu. Kan kalau jadi pasangannya 9 jadi Asmaul Husna. Tapi yang pasangan dari yang 9 ini itu apa ayah? Apakah seperti di alif itu, di wujud itu nur dan zat itu pasangannya dengan hayat batinu dan sir, itu ayah yang dimaksud? Iya. Pasangan itu. Jadi yang zahirnya yang menjadi jasad
itu menjadi asma kalau kalau dalam husnanya. Yang tidak zahir, yang hakikat itu akan menjadi diri. Gitu. Jadi pasangan-pasangan itu seperti aras, kursi, keramat. Nah, nanti dipasangkan dengan batin zat nur. Batin zat nur dipasangkan kodrat iradat ilmu. Karena mereka adalah dua kodrat. Yang pertama adalah kodrat terlihat disebut nama atau asma, yang setelah zohir. Yang sebelum zohir disebut diri, husna. Gitu. Jadi yang husna adalah kodrat yang belum diberi nama. Yang sudah diberi nama berwujud Muhammad, berwujud Allah. Nah, ini sudah menjadi asma. Tapi yang belum bernama, batin zat nur, aras, kursi, keramat, itu masih husna, masih kodrat diri. Setelah dia maujud, baru ada nama. Zahirku berwujud Muhammad, berupa-rupa pada Adam. Berarti kan sudah ada nama itu. Nah, itu yang menjadi asmaul husna tadi, 9 hakikat dan 9 yang terlihat. Yang terlihat menjadi nama, yang berkodrat menjadi diri. Nah, diawali oleh namaku, diakhiri oleh diriku. Nah, gitu. Paham? Terima kasih banyak Ayah, sudah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah sudah datang paham ya, insyaallah Ustazah Neti. Terima kasih Buya untuk penjelasannya. Berikutnya saya persilakan Ustazah Inahari untuk bertanya kepada Buya. Ya, terima kasih banyak Ustazah Aika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin, ayah sehat, tegar-tegar ayah selalu. Insyaallah, alhamdulillah. Pertanyaan saya ayah, apakah yang wajibul wujub ini juga yang mustahil, dan apakah yang mustahil ini yang akan berkekal? Tolong ayah. Betul sekali. Wajibul wujud itu adanya dari yang tidak mungkin, alam tidak mungkin, kodrat tidak mungkin. Karena dia yang menjadi wajibul wujud itu tidak ada yang menciptakannya, tapi karena kekuatan mustahil diri dia yang sejatinya tadi, maka terjadilah aku pada yang zahir. Nah, gitu. Dan yang menjadikan aku pada yang tidak terlihat atau dikatakan yang mustahil. Nah, kalau mustahil ini kan sudah pekerjaan yang kodratnya Tuhan. Tapi kalau yang menjadi kodrat ini yang dijadikan, yang berkodrat pada aku dan aku juga. Nah, gitu ya, yang menjadikan kodratku sendiri. Karena dia tidak diciptakan oleh siapapun. Kalau dia sampai di diri kita, aku pada kodrat, aku yang bergerak, sehingga hayat terjadilah semuanya hidup. Tapi bisakah aku bergerak semua hidup tanpa digerakkan? Nah, ini dia tadi, wahidatul wujud, yang menggerakkan wujud itulah yang dikatakan mustahil. Karena tidak diberikan nama kepada yang menggerakkan. Namanya wahidatul wujud, yaitu wujud yang tunggal. Kalau yang wujud ada, itu tidak tunggal. Karena ada aras, kursi, keramat, ada batin, zat, nur, ada kodrat, iradat, ilmu. Banyak dia. Dia namanya aku karena yang banyak yang lain. Tapi kalau yang di dalam menyebut diri dia aku, tidak ada yang mendampingi dia.
Makanya wahidatul wujud, hanya ada satu wujud gitu. Ini satunya. Tapi kalau satunya ahad, itu ada 3 balas 9 lagi. Nah itu aku pada kodratku sendiri. Nah gitu. Nah disinilah aku ada karena aku menjadikan diriku sendiri gitu. Nah itulah kehebatan Tuhan. Dia bisa menjadikan kodratnya sendiri tempat dia berhayat. Paham? Insyaallah ya, insyaallah. Terima kasih banyak penjelasannya ya. Insyaallah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah, kita ketemu Insyaallah. 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.